Selamat berjumpa kembali para sahabat. Kali ini saya akan menyampaikan ringkasan buku 5 Level Kepemimpinan karya John Maxwell. John Maxwell adalah seorang pembicara, penulis, dan ahli dalam soal kepemimpinan. Bersama dengan Larry Maxwell, mereka berdua adalah pendiri dari Equip, sebuah organisasi non-profit yang telah memberikan pelatihan kepemimpinan, secara khusus adalah servant leadership, di berbagai negara. Buku ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin terus mengembangkan karir dan kepemimpinannya. Buku ini juga menjelaskan bagaimana caranya mencapai level puncak dalam kepemimpinan. Selain memberikan pemahaman yang jelas tentang kepemimpinan, sehingga siapapun dapat mempelajarinya, 5 level kepemimpinan menawarkan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, buku ini mendefinisikan pemimpin sebagai kata kerja, bukan kata benda. Kepemimpinan adalah sebuah proses, bukan sebuah posisi. Buku ini juga menguraikan langkah-langkah logis, sehingga mudah dipahami, memberikan strategi yang jelas untuk mengembangkan kepemimpinan, dan menyelaraskan praktik, prinsip, dan nilai kepemimpinan. Kita mulai dengan yang pertama. 5 level kepemimpinan menggolongkan pemimpin sebagai kata kerja, bukan kata benda. Kepemimpinan adalah sebuah proses, bukan jabatan atau posisi. Ada perbedaan besar antara kepemimpinan dengan manajemen. Manajemen bisa berjalan dengan baik saat tidak terjadi perubahan. Sebaliknya, kepemimpinan terus ditantang untuk menciptakan perubahan dan memfasilitasi pengembangan diri. Hal ini membutuhkan pergerakan dari satu level kepemimpinan menuju ke level kepemimpinan berikutnya. Yang kedua, 5 level kepemimpinan dibagi-bagi lagi menjadi langkah-langkah yang mudah dipahami. Misalnya bisa diawali dengan pertanyaan, dari mana kepemimpinan dimulai? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya mempengaruhi orang lain? Mengembangkan tim yang produktif? Atau mereproduksi calon pemimpin-pemimpin baru? 5 level kepemimpinan menguraikan atau menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas dengan menggunakan langkah-langkah yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Yang ketiga, 5 level kepemimpinan memberikan strategi yang jelas untuk mengembangkan kepemimpinan. Banyak orang menyamakan perjalanan kepemimpinan mereka dengan karir. Kepemimpinan yang baik bukan berfokus pada karir, melainkan pada pengembangan tim. Pimpin dan bantulah anggota tim untuk menjadi pemimpin yang efektif, sehingga karir Anda juga sukses dengan sendirinya. Yang terakhir, 5 level kepemimpinan menyelaraskan praktik, prinsip, dan nilai kepemimpinan. Praktik. Satu tindakan yang mendatangkan hasil pada satu situasi atau keadaan tertentu belum tentu bisa diterapkan atau mendatangkan hasil pada situasi atau keadaan yang lain. Sedangkan prinsip adalah kebenaran eksternal yang bisa diandalkan sebagaimana halnya seperti hukum fisika. Nah, prinsip ini menjadi penting karena berfungsi sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan yang baik. Prinsip ini akan menjadi nilai atau value bila mana prinsip tersebut membentuk pola pikir dan tindakan melalui proses internalisasi diri. Nah, selanjutnya buku ini juga memberikan gambaran singkat mengenai setiap level kepemimpinan, bagaimana mereka saling melengkapi, dan juga membagikan beberapa pemikiran mengenai setiap
levelnya. Kita mulai dengan level pertama, yaitu jabatan. Kata kunci dari level 1 kepemimpinan ini adalah orang lain mengikuti karena itu satu keharusan. Jabatan adalah level terendah dalam kepemimpinan, karena siapapun bisa ditunjuk untuk mengisi sebuah jabatan tanpa membutuhkan kemampuan atau usaha untuk mencapainya. Nah, kendali terhadap orang-orang dilakukan dengan mengandalkan kepada peraturan, kebijakan, atau hierarki organisasi. Pada level ini, para anggota tim memiliki komitmen yang rendah. Jadi Anda tidak dapat membangun organisasi yang hebat, karena para anggota tim akan bekerja sesuai dengan yang diharuskan saja. Namun ada keuntungan juga di level ini, di mana bisa belajar memimpin diri sendiri melalui prioritas dan disiplin diri. Sehingga di sini Anda atau kita akan siap untuk naik ke level berikutnya, yaitu level perkenanan. Kata kunci pada level ini adalah orang lain mengikuti karena mereka ingin. Saat Anda menyukai orang lain dan memperlakukan mereka seakan-akan mereka bernilai, Anda mulai mengembangkan pengaruh, rasa percaya, dan menumbuhkan rasa hormat dalam diri mereka. Para pemimpin mulai mengenal para pengikutnya, demikian juga sebaliknya, para pengikut mulai mengenal siapa pemimpin mereka. Anda tidak dapat memimpin tanpa orang lain. Artinya, Anda perlu belajar menyukai orang lain jika ingin memimpin dengan baik. Di level ini adalah tempat dibangunnya hubungan yang kokoh dan langgeng yang menciptakan landasan untuk level berikutnya, yaitu level produktivitas. Kata kunci pada level ini adalah orang-orang mulai mengikuti pemimpin karena apa yang telah pemimpin lakukan untuk organisasi, yaitu terselesaikannya pekerjaan. Dengan terselesaikannya pekerjaan, banyak hal-hal positif yang menyertainya, seperti terbangunnya rasa percaya diri, antusiasme, peningkatan laba, orang-orang tidak lagi meninggalkan organisasi, tujuan organisasi tercapai, dan kesempatan untuk terus meningkatkan hasil atau kinerja mulai terasa pengaruhnya. Pemimpin pada level ini bisa juga menjadi agen perubahan. Di level ini, memimpin dan mempengaruhi orang lain menjadi satu hal yang menyenangkan. Karena ketika semua orang bergerak maju bersama-sama, tim akan naik ke tingkat aktivitas yang lebih tinggi. Di level 4, yaitu mengembangkan orang lain. Kata kunci level 4 adalah pengikut mengikuti karena apa yang telah pemimpin lakukan untuk diri mereka secara pribadi. Level 4 dapat diringkas dengan satu kata, yaitu reproduksi pemimpin. Sasaran Anda pada tingkat ini adalah mengidentifikasi dan mengembangkan sebanyak mungkin pemimpin dengan berinvestasi pada orang-orang dan membantu mereka berkembang. Produktivitas mungkin bisa membuat Anda memenangkan satu pertandingan, namun mengembangkan orang lain akan membuat Anda memenangkan kejuaraan. Dua hal selalu terjadi pada level ini, yaitu meningkatnya kerjasama dan meningkatnya kinerja, karena ada jauh lebih banyak pemimpin dan pada akhirnya membantu meningkatkan kinerja semua orang. Pada level ini, hubungan antara pemimpin dan pengikut seringkali bertahan seumur hidup mereka. Level tertinggi, yaitu level 5, adalah puncak. Kata kunci pada level 5 adalah orang-orang mengikuti pemimpin karena jati diri, reputasi, dan apa yang pemimpin wakili atau representasikan. Nah, apa yang pemimpin lakukan di level 5? Mereka mengembangkan orang lain agar menjadi pemimpin level 4. Biasanya, hanya mereka yang memiliki bakat alamiah untuk memimpinlah yang bisa tiba di level tertinggi ini. Karena membutuhkan banyak usaha, keahlian, dan perhatian,
lebih dari sekedar memimpin para pengikut. Di level ini, para pemimpin menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk mengembangkan orang lain dan organisasi. Hanya sedikit yang berhasil, namun mereka yang berhasil adalah orang-orang dengan prestasi yang mengagumkan. Pemimpin level 5 seringkali memimpin lintas jabatan, organisasi, dan kadangkala juga lintas industri. Baik, para sahabat, kita akan ulangi lagi apa yang menjadi kata kunci pada setiap level kepemimpinan. Di level pertama, yaitu jabatan, kata kuncinya orang lain mengikuti karena itu satu keharusan. Level 2, yaitu perkenanan, kata kuncinya orang lain mengikuti karena mereka ingin. Level 3, yaitu produktivitas, orang-orang mulai mengikuti pemimpin karena apa yang telah pemimpin lakukan untuk organisasi. Naik ke level 4, yaitu mengembangkan orang lain, mereka mengikuti karena apa yang telah pemimpin lakukan untuk diri mereka secara pribadi. Level tertinggi adalah level puncak. Kata kuncinya adalah orang-orang mengikuti pemimpin karena jati diri, reputasi, dan apa yang pemimpin wakili atau representasikan. Demikian para sahabat, materi berikutnya nanti akan kita jelaskan lebih detail untuk masing-masing setiap level kepemimpinan. Demikian, terima kasih para sahabat, sampai jumpa pada materi berikutnya.